Kemudian saya akan lanjut ke Profesor Fahmi Amar. Prof, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Prof, ini saya lanjutkan ini Prof. Ini waktunya Profesor Fahmi Amar terkait dengan produktivitas yang itu berkorelasi terkait dengan publikasi ini Prof. Jadi kalau kita melihat intelektual yang itu berbasis penelitian ini kan dari tahun ke tahun ini kan terjadi peningkatan Prof. Kemudian ujungnya, luarannya ini sebetulnya kan ke arah publikasi. Meskipun ini masih pro dan kontra, publikasi ini seberapa besar, kemudian apa dilanjut ke yang sifatnya aplikasi, yang terkait dengan kebutuhan negara, kemudian yang terkait dengan masyarakat, bisa terimplementasi dari hasil-hasil riset tersebut. Kalau kita perhatikan dengan dinamika seperti ini, Prof. Fahmi Amar dikaitkan dengan istilahnya itu ini merampingkan atau menggugurkan dengan adanya Badan Riset Inovasi Nasional ini. Silakan, Prof. Ya, komentar saya tentang publikasi dulu ya. Jadi meningkatnya publikasi itu di satu sisi menggembirakan, tapi di sisi memprihatinkan sebenarnya. Ya. Sebenarnya ini kan sekedar soal mengukur kinerja riset ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan Dr. Lukman ya, ketika publikasi ilmiah internasional terindeks global ini diwajibkan, bahkan ada insentif ya, dikasih uang tuh kalau yang lolos tuh kalau misalnya 50 juta ya di banyak tempat tuh. Tapi itu kan makin banyak, makin berkurang juga tuh, uangnya itu. Jadi maka kemudian ada usaha yang lebih keras dari masyarakat akademik ya. Dari dosen-dosen, dari para peneliti itu jadi lebih semangat memang ya. Saya tuh dulu sudah profesor sebelum ada inisiatif seperti itu ya, kayaknya nyesel juga sih kenapa nggak belakangan, bisa nggak ada apa ya, toh saya dulu ketika membuat paper-paper tuh nggak ada inisiatif kayak gitu ya, jadi ya dulu nggak terpengaruh lah ya. Oke. Nah, cuma sayangnya ya memprihatinkan ini ya. Ini kemudian ada yang melakukan dengan cara-cara yang unetik ya, unetik ya. Banyak sekali yang ghostwriting. Jadi paper itu yang bikin mahasiswanya yang bikin itu atau temennya ya. Jadi sering saya lihat itu yang bikin itu satu orang ya, tapi namanya itu 5 orang dan semuanya main author gitu loh. Ya Allah, ini main author kapan dia ngerjainnya? Ya, dia pejabat tuh kapan ada waktu? Sejak diskusi aja enggak. Itu kenyataannya saat ini seperti itu. Ya. Kalau dulu yang dapat angka kredit yang besar tuh first author ya, penulis utama ya, itu 60% angka kreditnya itu. Ya. Nah, sekarang nggak begitu. Sekarang kalau semuanya itu udah ada contributorship, ya, ada pernyataan contributorship statement gitu, ya semuanya sama nanti ya dibagi rata gitu, semuanya sama. Itu saya kira ya. Tapi kalau dari angka kredit mungkin seperti itu ya dibagi. Tapi kalau dari segi namanya hasil karya minimum ya, kalau peneliti itu ada namanya HKM ya, hasil karya minimum itu sudah terpenuhi. Oh dia sudah menulis internasional terindeks global, udah sah gitu kan. Karena memang ketika dulu belum diwajibkan itu banyak peneliti-peneliti yang kalau istilah sekarang itu ghosting ya, ghosting. Adanya dengan nggak adanya sama aja ya. Katanya peneliti utama, katanya profesor riset, tapi nggak ada hasil karyanya ya. Ada yang seperti itu, setelah dia mendapat profesornya itu 0 gitu, nggak berkarya lagi. Ada yang seperti itu. Nah sekarang dipaksa, wah harus kalau Anda selama 8 tahun berturut-turut itu tidak menghasilkan karya ilmiah, 8 tahun itu lama loh ya, tidak menghasilkan karya ilmiah internasional minimal sekian ya, kalau nggak salah itu 6 biji ya, di mana yang 8 tahun itu 6 biji, di mana yang 4 itu jurnal internasional atau paten yang granted, selebihnya proceeding ya, proceeding internasional, harus internasional semua. Nah itu ya dicopot dari jabatannya nanti. Jadi tadinya sudah senang-senang wah ada profesor udah aman, hilang profesornya itu beserta segala hak dan kewajibannya hilang ya. Ya itu sekarang ada aturan semacam. Jadi itu ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Negatifnya tadi ghostwriting tadi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah bahwa jumlah publikasi itu tidak selalu menggambarkan produktivitas dan benefit real untuk masyarakat. Ini yang lebih berbahaya ya. Sampai ada guyonan begini ya. Ya ini guyonan di kalangan
global kapitalis nih. Saya nggak tahu, ini saya baca karikatur ya. Jadi para global kapitalis itu mengatakan biarin saja itu Indonesia jumlah publikasinya selangit ya. Kalau ditumpuk sampai ke bulan publikasinya itu kan. Yang penting industri dan pasarnya kita kuasai. Ya. Nah jadi kita ini pasarnya belum sampai ke sana ya, gitu. Ya. Nah, kira itu dulu Mas. Silakan ada. Saya ada PowerPoint sih kalau mau. Ini Prof. Ya. Nah, ini catatan menarik ini Prof. Saat kita itu mau terindeks Scopus itu kan biayanya mahal itu Prof. Banyak tadi Pak Lukman Nur Rofi menyinggung kapitalisasi penelitian itu. Ya. Nah, kita ini kan susah-susah dibiayai negara, kemudian dikapitalisasi sama perusahaan itu Prof. Ini dinamika seperti bagaimana Prof? Ya, jadi sebenarnya apa yang kita hasilkan itu tidak jadi gini ya. Ada penelitian memang langsung bisa digunakan untuk produksi ya. Tapi ada juga penelitian yang sekedar dikapitalisasi, tidak sampai produksi. Artinya ya tadi digunakan oleh Scopus ya, oleh Elsevier, oleh Francis and Taylor untuk menghasilkan uang ya. Karena kita yang mengerjakan riset tidak dibayar sama mereka, malah kita bayar supaya dipublikasikan ya. Kemudian yang review editornya juga nggak dibayar ya. Itu lucu itu. Saya pernah juga mereview paper internasional gitu, saya nggak dapat apa-apa juga. Wah, diiming-imingin. Nanti kalau saya mau nulis di jurnal mereka, saya bayarnya akan didiskon gitu kan. Tapi itu bayar, lucu itu kan. Ya, nah, capek kalau review paper internasional itu, perlu tenaga ekstra juga ya. Nah, jadi sebenarnya juga ini kan persoalannya karena di negeri ini itu jurnalnya belum bagus ya. Kalau jurnal kita sudah bagus-bagus, ya, jurnal kita itu yang sudah terakreditasi internasional itu ya, terindeks Scopus, berarti kan Scopus itu baru mengindeks jurnal kita, itu kalau jurnal kita ini sudah kelihatan kurasinya itu lumayan ya, sudah bagus ya, berjalan dengan tertib, tidak asal publikasi lah. Karena kalau jurnal itu predatory ya, jurnal predatory itu ditulis sendiri, dipublikasikan sendiri, dibaca sendiri, predatory. Atau bahkan lebih konyol lagi disebut jurnal onani ya, tulis sendiri, terbitin sendiri, baca sendiri ya. Dulu banyak jurnal kayak gitu dulu ya. Nah, makanya kalau jurnal kita ini ya sekarang semakin banyak lah, mungkin sekarang udah hampir 100 jurnal kita yang sudah Scopus ya. Yang saya tahu di bidang ilmu saya ya, di planologi, di geologi itu sudah terindeks Scopus, sudah ada yang Q2, ada yang Q1 juga ada kita. Nah, itu alhamdulillah. Tapi masih banyak. Di Indonesia itu kuburan jurnal ya. Kuburan jurnal. Ada ribuan jurnal yang pernah ada dan sebagian besar sudah mati lagi ya. Nggak terjaga dalam jangka panjang. Yang paling susah itu menjaga reviewnya itu, menjaga bahwa yang review itu memang orang yang keep update ya. Jadi kalau misalnya saya dulu S3 saya tentang fotogrametri ya. Mestinya saya dianggap kompeten mereview paper dalam bidang fotogrametri. Tapi kalau saya kemudian 10 tahun terakhir tidak pernah nulis bidang fotogrametri, saya dianggap sudah nggak keep update lagi. Anda sudah nggak menggeluti bidang ilmu itu. Ya. Anda mungkin menggeluti bidang ilmu yang lain. Nah, itu saya nggak akan dipercaya lagi untuk mereview paper dalam bidang fotogrametri. Itu kalau aturan internasional seperti itu. Tapi di Indonesia itu kan enggak ya. Orang kadang-kadang keahliannya apa dianggap menguasai segala bidang gitu kan ya. Nah, itu yang oleh Scopus dianggap ini nggak layak, ini jurnal ini kayak gini nggak standar internasional ya. Nah, itu semacam itu. Jadi kita ini sebenarnya apakah kita akan menyerah pada kapitalisasi global? Itu terserah kita sebenarnya. Kalau kita membangun kapasitas supaya jurnal kita juga bermutu ya, reviewnya bagus gitu, kita nggak perlu kok ke internasional ya. Kita sendiri yang bisa. Tapi masalahnya kita kan malas. Mengapa malas? Karena mengurusi jurnal itu insentifnya juga kecil ya, hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada, capek aja kita ngurusin jurnal itu. Apalagi kalau banyak orang itu masih mentalitas lama ya, pejabat gitu. Kan gini ya, kalau orang jadi dosen atau peneliti, apalagi peneliti utama atau guru besar ya, itu kan boleh sampai 70 tahun kan. Sementara kalau PNS normal jadi pejabat itu kan 60 ya. Nah, ini banyak ya pejabat ya, dirjen atau eselon 1, eselon 2 gitu. Dia sudah mendekati 60 mau pensiun. Nah, dia mencari jalan nih gimana caranya saya bisa balik jadi dosen lagi, jadi pejabat lagi, tapi yang tertinggi gitu kan. Nah, dia nyari-nyari nih.
yang bisa nerbitin tulisan dia apa, ya? Mungkin dia masih malu-malu untuk bayar ghostwriter ya, ghostwriter yang nulisin jurnal itu dia nitip nama gitu. Maka dia langsung tembak ke jurnalnya, tolong mas, paper saya diterbitin. Itu kalau kita kebetulan jadi editornya di review itu pusing kita, karena itu atasan kita ya, tapi papernya tuh nggak mutu sama sekali. Ini bukan paper jurnal ini sampah ini ya gitu. Tapi kan nggak tega juga sampah gitu kan ya. Wah itu pusing kita itu kayak gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kita mengelak Pak, ini lebih baik papernya dikirim ke jurnal lain gitu kan. Kita mengelak, ini kayaknya nggak cocok dengan jurnal itu mengelak gitu. Tapi kita tuh di jurnal lain juga akan ditolak gitu kan, karena ya memang nggak mutu gitu kan. Tapi itulah yang terjadi. Jadi makanya kebijakan saat ini memang pro kapitalis ya. Tapi ya karena yang lokal nggak mutu gimana ya. Sama dong dengan kita dari zaman Orde Baru dulu kampanye aku cinta Indonesia kan, aku apa, cintailah produk-produk Indonesia gitu ya. Tapi ya produk Indonesia nggak mutu kan, jadi males gitu, udah nggak mutu, mahal lagi gitu kan. Jadi kan gimana? Cuma memang disinilah peran negara itu harus ada ya. Mereka kalau industri lokal itu kalau nggak disubsidi ya mungkin masih susah ya bersaing dengan industri global yang besar. Demikian juga jurnal-jurnal itu, kalau kita yang masih kecil belum sekali Elsevier atau Taylor and Francis gitu, terus harus langsung bermutu dengan kata-kata saya kadang sebel juga ya, orang yang mestinya melindungi kita atau mensupport kita tuh bilang, kursi jurnal kan gampang toh, kalau berapa papernya kurang ya, yuk kamu tulis kan biasa nulis, seakan-akan itu kayak opini karangan bebas itu loh. Jurnal itu nggak seperti itu gitu. Nah ini persoalan kita di situ. Prof, silakan, barangkali ada materi presentasi, Prof. Oke, saya akan coba ya. Ini sebagian kemarin panitia juga mengirim beberapa pertanyaan ya. Sebentar nih kok gimana nih? Saya akan tunjukkan sekilas ya. Beberapa sudah saya rumuskan ya. Bentar ini. Oke. Ya, jadi tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Prof. Basuni ya, bahwa kita ini sebenarnya banyak yang belum paham dengan istilah teknologi readiness level ya, TRL ya. Jadi riset itu ada 9 ini. Jadi kalau di bahasa BRIN ya, itu kan ada namanya lead bank jirap ya, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Nah, kalau Pak Habibie dulu itu konsepnya adalah beginning with the end ya. Jadi dari penerapan dulu ya. Jadi sistem yang sudah proven di luar kita terapkan di Indonesia. Kita terapkan cocok apa enggak. Nanti kita modifikasi dikit-dikit. Terus baru berangkat ke belakang. Jadi tidak harus semua dari basic ya. Memang kalau teknologi kita mau jadi kuat sebagai bangsa, memang basicnya harus kuat juga ya. Tapi kalau kita harus dari basic, itu mengejar ketertinggalan di dunia ini sudah susah ya, sudah jauh sekali ya. Maka dulu Pak Habibie ingin membuat namanya quantum leap ya, lompatan kuantum ya, supaya langsung kita kuasai dulu teknologi ya dengan penerapan ya, baru kemudian pengkajian. Kalau pengkajian itu masih memilah-milah, memilih-milih mana teknologi yang ada. Karena di dunia ini yang dipatenkan tuh banyak banget ya, dengan yang ada di pasaran itu dikit sebenarnya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, itu sebenarnya kalau orang tadi lari pinginnya cuma scientific publication ya, jadi kan gini, ini termasuk mazhabnya Pak Handoko ya, kepala BRIN ya. Saya kenal beliau sudah lama ya, lama banget dari zaman SMA saya kenal beliau. Dulu sama-sama finalis lomba karya ilmiah remaja ya tahun 80-an dulu. Nah, jadi kalau konsep Pak Handoko itu menilai riset itu hanya dari 3 hal ya, dari publikasi ilmiah, kemudian dari paten, sama dari bisnis yang muncul dari riset. Nah, ini kalau kita bicara publikasi itu sebenarnya publikasi itu sudah bisa dilakukan hanya di TRL 1 sebenarnya, bisa ya. Tapi ini kan belum bisa dimanfaatkan ya. Nanti ada penjelasannya lagi ya. Nah, kalau paten itu mulai TRL 3 ya. Sesuatu yang sudah proof of concept established itu bisa dipatenkan. Kalau terkait dengan produksi ya, dengan industri ya, itu bisa ya. Itu bisa dipatenkan itu. Tapi yang dipasarkan belum bisa. Maka di dunia ini kalau kita lihat di situs Google paten ya, patensgoogle.com ya, itu ada puluhan juta paten dan sebagian besar itu sudah expired itu. Kalau sudah expired artinya kita boleh pakai tanpa bayar, tanpa izin, sudah public domain. Nah ini kenyataan kayak gini tuh banyak orang nggak paham juga ya. Oh, udah dipatenkan gimana? Lu kalau patenkan dilihat patennya masih valid apa enggak. Industri di
dunia itu mau di Jepang, mau di Jerman, di Amerika itu sama saja. Mereka banyak yang menunggu paten itu expire daripada bayar mahal menunggu expire aja. Ya, paten itu expire setelah 20 tahun ya. Saya banyak itu iseng-iseng buka Google paten itu. Wah, ini banyak yang menarik sekali. Sampai sekarang barangnya tuh di pasar belum muncul, ya. Belum ada di pasar. Ya. Cuma memang kalau masih TRL 3 ya memang harus masih banyak yang lain yang harus dikerjakan. Nah, kalau bisnis itu level TRL 8 atau 9 baru itu ya, sistem complete and qualified ya. Bahkan di environment operasional. Itu baru bisnis ya. Ini kita harus paham nggak gini ya. Nah, jadi kalau contoh di teknologi ruang angkasa ya, ini kan jadi kalau basic research itu anu sekali ya. Ini kalau teman-teman 8 itu ya karena kita nggak punya lab yang canggih-canggih ya mainnya di sini aja. Kita bikin roket kan roket-roket yang inilah yang ala kadarnya, roket yang terbangnya itu nggak jauh-jauh amat ya, paling 30 kilo ya. Beda dengan Korea Utara. Korea Utara itu nggak pernah nulis di publikasi ilmiah Scopus, nggak pernah itu. Tapi dia faktanya bikin roket yang bisa sampai Jepang ya, sampai Amerika kalau perlu itu. Ya, roket balistik kemarin nguji. Itu Korea Utara. Jadi ini kan sebenarnya kalau dulu nenek moyang kita itu punya tiga wisdom ya. Bahasa Jawa itu niteni, niroke, nambai, 3N ya. Jadi kalau kita lihat teknologi yang dipasarkan saat ini itu kan niteni, ini apa ya dikerjakan tuh apa. Terus kita apa niroke. Nah niroke ini filosofi niroke itu artinya kan kita punya kemandirian ya. Kita punya apa sesuatu yang kita bisa tirukan dari orang lain ya. Nah cuma kita ini kan kalau hanya niroke itu tidak lolos publikasi internasional itu ya. So ditolak, ini novelty-nya apa nih? Baru repot kan. Jadi situasi hari ini ya, publikasi internasional maupun paten ya, itu dinilainya global nilainya itu ya. Jadi kalau kita meskipun effortnya berat, kita menemukan kita bisa bikin sesuatu ya tanpa pertolongan orang lain ya. Misalkan kita bikin mobilnya itu ya persis seperti Toyota atau seperti Hyundai gitu, tapi itu pure bikin sendiri total. Itu nggak ada nilainya itu kalau secara publikasi internasional. Ini barunya apa mobil ini? Nggak ada. Bapak saya barunya adalah saya bisa bikin sendiri. Ya tapi ini nggak layak masuk paper, nggak layak dipatenkan itu loh. Jadi cara menilai mazhabnya Pak Handoko ini, Pak Handoko. Nanti dia atasan saya nanti 1 Januari 2022 saya juga harus masuk BIN. Ya itu jadi susah untuk kemandirian. Ya. Ini susah. Ini teman-teman di Batan dan di Lapan itu juga ngeluh begitu. Teman-teman di Batan itu mencoba menguasai teknologi nuklir ya. Nuklir itu luas banget ya. Ada tenaga nuklir ya, bikin PLTN, ada mengolah radioisotop, ada mengolah limbah nuklir, ada mencari bahan galian nuklir, itu banyak sekali. Nah, dan itu hingga hari ini tidak akan diberikan cuma-cuma oleh negara maju. Karena nuklir itu adalah teknologi strategis. Nggak akan kita dapat cuma-cuma. Kalau kita ngulik di publikasi internasional, ya dapat kita, tetapi ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Bagian yang kritisnya akan mereka sembunyikan. Ya. Demikian juga patennya akan ada yang disembunyikan. Maka kita harus nganu sendiri. Harus riset sendiri. Tapi riset-riset yang kayak bidang kenukliran atau ruang angkasa itu, kalau kita kirim ke publikasi internasional, itu seringnya ditolak. Kenapa? Sudah lama nih. Kalau sempat bikin kayak gini, Pak Amerika sudah bikin 50 tahun yang lalu gitu. Ya. Kalau sempat bikin seperti ini Rusia sudah bikin 50 tahun yang lalu. Jadi itu kan repot seperti itu kan. Ya, kita nggak bisa ya kalau dinilai dengan cara itu nggak bisa. Maka ini kan satu faktor yang BRIN ini nantinya mesti hargai juga bahwa kita ini tidak boleh menuntut anak bangsa ini langsung harus nambahi ya, bikin novelty. Nggak bisa. Kita harus perhatikan juga bahwa sekedar nirok kayak saja, meniru saja, tapi kalau itu adalah kemandirian, maka itu adalah the proud of nations ya. Itu adalah kebanggaan nasional dan itu adalah sesuatu yang besar bagi negeri ini. Itu yang harus kita pahami. Jadi ya ini nggak bisa. Nah, kalau sudah sampai sistem pun memang luar biasa ini kan, mahal sekali. Ya, oke. Nah, kemarin juga panitia nanya gimana nih kalau Islam memandang riset dan pengembangan ilmu bagi kehidupan itu gimana? Nah itu kalau saya kembali ke ayat-ayat di Quran ya, ada surat Al-Ghashiyah itu ada afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Ini adalah ayat-ayat riset ini. Karena yang durun itu nazar atau
observasi. Observasi itu adalah niteni. Ya. Ini adalah langkah pertama dalam riset ya, observation to acquire the data ya. Oke. Nah, tapi setelah ini semua kan terus nanti kan diolah, ini diproses ya, menghasilkan teori baru, rumusan baru ya. Kemudian Quran melanjutkan fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Kalian para ilmuwan itu adalah mudzakir, orang yang memberi peringatan. Peringatan apa? Jadi dimensinya luas ini. Peringatan kepada manusia bahwa oh ya, ini ada sesuatu yang berbahaya. Oh ya, ini ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Oh ya, ini ada sesuatu yang kalau tidak diperhatikan dalam jangka panjang ini akan serius akibatnya. Ini tugas para ilmuwan itu yang paling utama itu ini, ya. Bahwa ini kemudian bisa jadi teknologi, bisa dikapitalisasi itu soal kedua ya. Tapi kalau ini enggak, ya, enggak, maka yang ilmu-ilmu yang muzakir, yang apa tugasnya untuk pemerintah itu akan disisihkan. Karena apa? Enggak bisa jadi bisnis. Coba kalau ada orang mengamati pergeseran ini ya, retakan-retakan di dalam tanah ya, yang itu dalam jangka panjang ya, itu bahasa kerennya namanya geodinamika ya. Dalam jangka panjang akan serius ya. Contoh tahun 70-an atau 60-an ya, ketika kota Palu di Sulawesi Tengah itu akan dijadikan ibu, masih wacana waktu itu ada Dr. J.A. Katili ya. Pak J.A. Katili itu geologis ya. Kebetulan dia dulu alumni Austria ya, sama dengan saya. Jadi, nah Pak Katili itu dulu memperingatkan pemerintah, dia muzakir ya. Palu ini tidak layak untuk menjadi ibu kota. Kenapa? Karena dia dilewati sesar Palu Koro. Sesar itu retakan tadi yang kalau gempa besar terjadi itu akan dahsyat. Tapi pemerintah jalan terus, tetap ya. Karena ini investasi. Ini Katili ini jangan banyak ngomong lah ini. Kira-kira begitu situasinya tahun 70-an dulu ya. Meskipun Katili itu sempat jadi dirjen geologi dia di departemen pertambangan saat itu. Ya. Nah, ternyata apa yang diramalkan Katili itu 50 tahun kemudian terjadi tuh. Tahun 2017 ada gempa besar dan sesar Palu Koro itu geser sampai beberapa meter itu. Luar biasa dahsyat tuh di Palu tuh gempanya, dan ada tsunami dan likuifaksi. Nah, itu kalau dulu ngikutin sarannya Katili ya nggak terjadi kan. Cuma penelitiannya Katili ini nggak bisa masuk bisnis. Di bisnis kan susah, ya kan? Masa kita mau jualan ya? Mungkin asuransi mau lah coba. Cuma ya asuransi juga ngeri-ngeri sedap juga. Ini kan belum terjadi. Sesuatu yang terkait mitigasi bencana itu susah dijual. Nanti malah, wah ini kan sudah banyak orang yang investasi beli tanah di situ. Nanti kalau langsung turun gimana? Itu Walini itu begitu proyek kereta cepat membatalkan ada stasiun Walini, langsung harga tanah di calon kota Walini itu hancur tuh, bertumbangan tuh harga tanah. Bagaimana kalau itu baru sekedar stasiunnya nggak jadi loh. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada informasi itu dilewati sesar yang kan hancur kalau ada gempa besar, waduh kayak apa itu ya? Itu bisa dibunuh itu yang paling nggak ditanyain oleh polisi itu yang melakukan riset itu ya. Nah, lantas budaya riset pada masa keemasan Islam itu seperti apa ya? Jadi sains itu membuat hidup itu lebih mudah, itu jelas ya. Dan Islam membuatnya terarah dan berkah. Ini beda. Fungsi Islam dan fungsi sains itu beda ya. Nah, arah yang diberikan Islam itu adalah visi menjadi umat terbaik dalam rangka ibadah pada Allah ya. Kemudian misi memberi rahmat ke seluruh alam. Misi itu apa? Rahmat itu artinya menebar manfaat dan mencegah mafsadat ya, atau kerusakan ya. Nah, strateginya itu ada 4 ya. Menciptakan budaya rasional. Banyak sekali ayat-ayat itu yang mengkritik kebiasaan orang-orang jahiliyah yang hanya ikut-ikutan nenek moyang ya. Dikritik tuh Quran, banyak sekali ayat yang seperti itu. Kemudian juga menghapus budaya irasional. Rasulullah itu mengeluarkan banyak hadis yang mencela atau bahkan melarang orang datang ke dukun, percaya kepada gerhana ya. Kalau gerhana nanti ada kematian, itu dihapus oleh Rasulullah. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Jadi sesuatu itu hanya dipercaya kalau ada dalil yang jelas ya, atau ada saintifiknya, bukti saintifiknya ya. Kemudian juga Rasulullah menghidupkan kreativitas eksperimental untuk solusi teknis ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Itu dia mengatakan seperti itu ketika mengkomentari tentang penyerbukan kurma. Ya. Tadinya orang tuh menyangka ya Rasulullah menegur apa harus demikian. Ditegur nggak boleh diserbuki dengan cara-cara yang diketahui orang Madinah kan. Rasulullah kan nggak tahu di Mekah kan nggak ada kebun kurma ya. Nah, ketika ternyata gagal, lapor ke Rasulullah, gimana nih kok gagal? Rasulullah mengatakan, aku ini manusia biasa.
Cuma kalau aku mengatakan qala Allah Ta'ala, aku tidak akan pernah berdusta. Ya. Nah, jadi kalau masalah kata dia antum a'lamu bi umurid dunia, silakan eksperimen. Ya. Kemudian juga mengambil hikmah dari manapun di dunia, ya, silakan. Jadi para sahabat itu dengan dengan ringan kaki mereka berjalan mencari ilmu dari manapun, ya, ke Mesir, ke Yunani, ke Persia, ke India, ke Cina. Tidak masalah, mereka ke sana mencari hikmah, mengambil hikmah itu ilmu di luar wahyu, ya. Tapi sekaligus juga berdakwah, ya. Itu fakta itu seperti itu. Mereka kemudian mendapatkan banyak teknologi dari sana, ya. Akibatnya muncul budaya cinta ilmu di masyarakat, ya. Ini budaya cinta ilmu itu yang penting di masyarakat dulu, ya. Mereka menghargai orang yang menjadi ilmuwan, ya. Kalau sekarang di negeri ini yang dihargai itu selebgram, ya. YouTuber yang dihargai, kan, ya. Saya bikin channel isinya scientific itu viewernya nggak sampai 1000, ya. Followernya nggak sampai 1000. Tapi ada tempat itu bikin yang cuma gitu aja langsung udah 150.000 sekarang, ya. Itu Masya Allah. Jadi negeri ini tuh menghadapi masalah scientific culture yang parah itu, ya. Nah, kemudian negara juga mendukung dan mengakselerasi keseluruhan proses ilmiah dengan memfasilitasi dan melindungi para ilmuwan dalam membaktikan ilmunya untuk umat. Jadi saya nggak tahu nih, ini kan sekarang ada tadi riset itu ada 2, ya, yang di bawah Ristek, ya, itu nanti di perguruan tinggi. Itu risetnya tadi sampai level TRL 2 sampai maksimum 3 atau 4 lah, ya, nggak sampai level 9. Nah, yang BRIN itu maunya sampai level 9 itu loh. Itu bedanya di situ, ya. Makanya dulu kan pernah dicoba tuh Ristek Dikti kan, tapi ternyata nggak jalan karena kalau paradigma yang di perguruan tinggi itu ya cukup TRL 3-4 itu, nggak akan sampai TRL yang tinggi karena ya untuk yang tinggi itu perlu lab yang skalanya berbeda, kan, ya. Orang bisa memproses reaksi kimia, reaksi kimia ini bagus nih, ini bisa dari tanaman obat kayak gini bisa jadi obat yang zat aktifnya sudah dipahami. Tapi kalau kemudian ada orang datang, saya minta Anda produksi 1 juta kapsul setiap hari. Waduh, tobat itu seperti itu. Nggak sanggup itu, ya. Nggak sanggup, yakin nggak sanggup, ya. 1 juta 1 juta tablet setiap hari itu udah luar biasa tuh. Itu tanamannya nyari di mana tuh tanamnya, itu sudah skala industri. Nah, itu yang diharapkan dari BRIN, ya, dengan litbang jirapnya atau di level penerapan gitu, kan, ya. Nah, dulu juga, ya, di masa peradaban Islam itu rezim penguasa datang silih berganti, namun perlakuan mereka selama ratusan tahun terhadap dunia ilmu dan riset itu relatif terjaga baik, tidak kemudian terdisrupsi gitu, kan, ya. Ganti khalifah, ganti kebijakan, ya. Baru kemudian memang benar ada ganti kebijakan itu sudah di akhir-akhir lah, ya. Ada 2 kali akhir itu, di akhir era Abbasiyah, kan, itu sempat khalifahnya itu terpengaruh oleh sebagian ulama yang gerah dengan istihad yang ngaco. Kemudian akhirnya dia menutup pintu istihad dan mensetankan filsafat, ya, mempersetankan filsafat. Akibatnya banyak orang yang kemudian takut beristihad dan takut mempelajari dunia ilmu, karena dunia ilmiah itu mau tidak mau tetap bersentuhan dengan filsafat meskipun tidak seintensif para filosof, ya. Karena dulu yang namanya fisika itu filsafat, ya, yang namanya matematika itu filsafat itu, ya. Nah, kemudian pengaruh riset dalam sejarah Islam, ya, itu memang kita melihat banyak sains modern yang praktis diawali oleh para ilmuwan Muslim, ya. Misalnya aljabar dan algoritma perhitungan, ya, itu disusun oleh Muhammad Al-Khwarizmi, ya. Atau kimia, ya, itu dibersihkan dari sihir. Tadinya itu kimia itu pasti nyampur sihir, tapi Islam melarang sihir, maka kemudian kimia dibersihkan dari sihir oleh Jabir Al-Hayyan, ya. Sehingga sejarawan Amerika Will Durant, ya, itu menulis dalam The Story of Civilization jilid 4, ya, chemistry as a science was almost created by the Muslim. For in this field where the Greeks were confined to industrial experience and vague hypothesis, the Muslim introduced precise observation, controlled experiment, and careful. Ini 3 hal, ya, observasi yang presisi, eksperimen yang terkontrol, dan catatan yang hati-hati. Ya, ini luar biasa. Ini sumbangan dunia Islam. Kemudian juga fisika dipisahkan oleh filsafat oleh Hasan Ibnu Al-Haytham, ya. Jadi Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen itu dia membaca karya Aristoteles. Itu ada fisikanya, ya. Aristoteles bikin buku fisika tapi filsafat. Lalu sama Al-Haytham ini sebagian dicoba, ternyata salah semua tuh bukunya Aristoteles itu. Jadi sejak itu maka orang belajar fisika itu dengan eksperimen, tidak dengan filsafat, ya.
Kemudian kedokteran itu berbasis uji klinis ya, evidence based medicine, bukan sekedar testimonial. Itu dimulai oleh Abu Qasim Az-Zahrawi di bidang bedah dan muridnya Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu setelah Abu Qasim Az-Zahrawi ini ya. Kemudian juga dalam geografi Al-Biruni itu memulai dengan mengukur tinggi gunung, mengukur besar bumi ya, dan sebagainya ya. Di teknik mesin Al-Jazari, di arsitektur ada Mimar Sinan. Ini semua sudah menerapkan sains dan matematika dalam tataran ilmu praktis. Ya, sebelumnya kalau orang belajar geografi, belajar mesin, belajar arsitektur itu nggak harus belajar fisika atau matematika. Tapi sejak zaman Islam itu konvergensi antara sains dan teknologi dengan engineering. Jadi sebelumnya itu engineering jalan sendiri, ini kan sains dan teknologi itu bersatu dengan engineering. Ya. Nah, kemudian tentang Islam dan Pancasila, saya mau komentari juga nih, karena brand kok diarahkan oleh BPIP ya. Saya kira riset yang Pancasila itu tentu saja tidak cukup hanya dengan teriakan saya Indonesia, saya Pancasila ya. Namun harus dari satu set indikator yang mencerminkan suatu riset yang meningkatkan ketakwaan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi ini satu set ya. Sebenarnya tidak by default karena diarahkan oleh BPIP langsung bermasalah. Enggak sih, enggak begitu kalau menurut saya ya. Mungkin agak bias penilaian itu karena figur kepala BPIP-nya ya. Ya. Ya jelas bukan sekedar seperti inilah ya. Sebagai baju orange ya. Jadi ini akan jadi riset menarik untuk badan. Jadi Pancasilanya itu bukan di risetnya sih. Kalau nuklir Pancasila itu apa? Ya bukan nuklir itu di mana sama gitu ya. Mau Islam, mau Pancasila, mau komunis, mau kapitalis yang namanya teknologi nuklir itu ya di mana seperti itu kan ya. Nah, cuma ini gimana ini nantinya itu hasil teknologi nuklir itu bisa meningkatkan ketakwaan ya. Itu pertanyaannya kan ya. Nah, itu juga nggak mudah loh ya. Kalau antara indikator ketakwaan itu apa ya? Ya, ada satu teori bahwa perilaku keberagaman atau perilaku bertakwa itu ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Kalau yang di dalam hati ya, kalau kita sebut dengan akidah atau iman itu nggak bisa diukur. Tapi yang bisa diukur tuh banyak kan. Ada perilaku ibadah itu bisa diukur kan. Orang tuh sholat apa enggak itu bisa diukur. Munculnya tempat ibadah itu terukur ya. Berbusana yang sesuai agamanya itu terukur ya, gitu ya. Kehalalan itu terukur. Itu seperti itu. Nah, itu bisa nggak dikorelasikan dengan IPM ya, dengan indeks pembangunan manusia atau produk domestik brut. Ya jangan sampai ketakwaan yang dimaksud tadi ternyata nggak berkorelasi ya. Itu ada persoalan dalam ketakwaannya atau dalam mengukur IPM-nya ya. Kemudian juga indikator kemanusiaan ya. Ini kan sering dicoba ya, ini meskipun ini ketakwaan juga ya. Tapi kalau kemanusiaan lebih universal karena terkait juga dengan ya kegiatan filantropi yang tidak tergantung agama ya. Orang agama manapun kan juga banyak yang gemar berderma ya. Kalau sedekah itu istilah syar'i itu, berderma, filantropis. Nah, jadi ini menarik untuk dipelajari kan ya. Apakah indikator kemanusiaan itu berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ya. Ternyata Indonesia ini indeks perilakunya indeks dermanya paling hebat sedunia katanya nih, kata Charity Aid Foundation World Giving Index ya. Ada seperti semacam ini ya. Terus juga apakah zakat atau kurban ya ini terdistribusikan di penerima setempat atau keluar wilayah. Nah, bila tersedia data time series itu kan jadi indikator sejauh mana suatu wilayah terentaskan dari kemiskinan dengan dana-dana sumbangan seperti ini. Saya tertarik ya, dulu pernah zaman saya kecil ya, hampir 40 tahun yang lalu itu yang namanya Kabupaten Gunung Kidul di Jogja itu termasuk kabupaten yang minus ya. Nasional itu, nasional wide ya. Tapi sekarang Masya Allah itu sudah mungkin bukan yang terendah ya. Saya yang terendah di Jogja itu Kulon Progo berarti. Kenapa? Karena ini tadi berubah sejak banyak filantropi di sana ya. Kesatuan itu kerekatan masyarakat, terukur dari keberagaman ya, suku, agama, orientasi politik, hingga satu sosial ekonomi. Ini dalam satu area tuh seperti apa? Homogen atau heterogen tapi kohesif. Kan beda ya. Jadi ada 3 macam nih. Homogen ya, itu nggak tanya, semuanya Muslim Sunni ya, Salafi nggak masalah itu. Tapi kalau macam-macam ya, tapi yang macam itu ada 2 macam, yang kohesif atau tidak kohesif. Kalau kohesif itu macam-macam tapi rukun. Kalau
yang nggak kohesif macam-macam tapi suka ada konflik. Nah itu ada nggak korelasinya dengan tata ruang? Dengan tata ruang, dengan kasus pidana ya itu. Dan keadilan, kalau keadilan ini berhubungan dengan kondisi bentang alam tidak ya? Di daerah yang makmur ya, makmur, toto tentrem kerto raharjo ya bahasa Jawa itu ya, itu biasanya adil enggak ya? Kalau bentang alamnya bagus, adil enggak? Atau tata pemerintahan kita gimana ya? Otonomi ada hubungannya enggak ya? Apakah kalau kepala daerahnya terpilih ini boleh nggak nanti diukur dengan indeks kehijauan lingkungan atau emisi CO2? Ini hal yang menarik ini ke depan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Islam ya memang di dunia ini faktanya ada 3 ideologi, Islam, kapitalisme dan sosialisme, dan ini kadang-kadang beririsan ya. Zaman Orde Lama ini irisannya seperti ini ya, di tengahnya itu Pancasila ya. Pancasila itu irisan 3 ideologi ini ya. Maka dibawa ke Islam bisa, dibawa ke kapitalis bisa, dibawa ke sosialis bisa sebenarnya ya. Saya bilang sosialis ya, bukan komunis ya. Kalau komunis itu adalah sosialis minus Islam. Itu minus kapitalis juga. Jadi ya, irisan dengan kapitalisnya dikurangi ya. Tapi pasti minus Islam. Karena antara sosialis dengan kapitalis ada irisannya juga, itu materialisme, bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh materi. Ya, sosialisme dengan Islam ada irisan dengan adanya BUMN dan sikap sosial ya. Kapitalis dengan Islam ada pasar, ada kebebasan ya. Nah, dalam Orde Lama itu yang dominan sosialismenya. Tapi ada demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Nah, ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin itu di luar ini yang nggak beririsan dengan Islam dan kapitalis tadi ya. Kemudian di masa Orde Baru bandulnya berubah. Ini ada demokrasi karya dan ekonomi kekeluargaan. Maksudnya keluarga Soeharto atau kroninya itu seperti itu. Demokrasi karya itu demokrasinya golongan karya ya. Itu seperti itu. Nah, di masa reformasi itu di sini karyanya berubah jadi liberal dan ekonominya ekonomi neoliberal ya, berubah. Kayaknya sama konstelasinya ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana seandainya ini semua masih Pancasila semua loh. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu semua masih Pancasila ya. Memang ketekanannya mungkin agak ya awal-awal Orde Reformasi itu Pancasila nggak rame lah gitu kan. Baru kemudian setelah 2014 ke sini baru Pancasila disuarakan dengan lantang gitu kan ya. Itu. Nah, bagaimana kalau kita larinya ke Islam, ya masih Pancasila juga gitu kan. Cuma Islam itu kan lebih luas. Ya. Kalau Pancasila kan setiap sila itu bisa di cover dengan 1 ayat ya, atau minimal 1 ayat. Jadi minimal ada 5 ayat yang mengcover Pancasila. Tetapi Quran kan ada 6.000 ayat lebih ya, itu masalahnya itu. Ya. Nah, itulah yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembali masuk kepada pembawa acara, ya. Moderator. Baik, Prof. Terima kasih Profesor Fahmi Ambar. Ada satu catatan luar biasa ini. Profesor Fahmi Ambar ini kan dekat dengan Pak Handoko, Ketua BRIN. Ini kan satu fenomena yang cukup menarik ini. Jadi narasumber yang dekat dengan Ketua BRIN, sementara kita mengangkat BRIN ini. Yang pertama masalah teknis terkait dengan birokrasi dari BRIN ke BRIDA, yaitu yang daerah, Prof. Jadi kadang-kadang kita ini kan seringkali masalah, bukan masalah ide, Prof, tapi masalah teknis pelaksanaan yang itu harus senantiasa meruntut kepada birokrasi formalitas. Nah, di satu sisi yang lain ada keterbatasan ya masa atau waktu terkait dengan kepemimpinan dari ya baik itu yang di BRIN maupun di BRIDA ini. Apa ada jaminan ini, Prof? Jadi untuk meningkatkan, merampingkan, kalau meningkatkan ini masalah anggaran, Prof. BRIN ini kan anggaran cuma 1 triliun, sementara mencakup sekian banyak penggemukan tugas ya. Apakah nanti Profesor Fahmi Ambar ini ya bisa meringkes ya, dalam artian itu memberi masukan kepada Pak Handoko ini. Jadi ada pertanyaan dari di room chat tadi, kalau setelah ini apa yang kita lakukan? Apa ini hanya diskusi? Lah, ini mumpung Profesor Fahmi Ambar dengan Pak Handoko, ya ini langsung aja memberi masukan ke Pak Handoko, Ketua BRIN. Ya. Silakan, Prof. Ya, persoalannya yang dekat nggak cuma saya. Ya. Jadi saya kira gini ya, tadi ada dua poin yang saya tangkap ya. Yang pertama adalah soal formalitas ya. BRIDA dan BRIN itu garisnya bukan garis komando. BRIDA itu di bawah daerah.
otonomi daerah, ya, bukan garis komando. Jadi BRIDA itu nanti dibentuk oleh daerah untuk mencarikan teknologi yang tepat untuk mereka, ya. Yang tepat untuk mereka itu bisa jadi berbeda dengan yang dari pusat, bisa jadi yang berbeda dengan daerah lain, ya. Contoh kayak misalkan ada daerah di Pantura, Pulau Jawa, ya, itu mungkin teknologi yang diperlukan adalah bagaimana untuk membantu nelayan mencari ikan dan ikannya tetap enak, tetap sehat, tetap segar, ya, meskipun mereka berlayar atau melaut cukup jauh, ya. Sekarang ini kan susah, ya, mereka kalau mau cukup jauh tuh nggak punya es, ya, nggak punya es. Jadi ikannya pada rusak itu kalau lama-lama. Jadi deket-deket ya ikannya sedikit gitu kan, itu persoalannya. Ya, nah ini malah teknologinya apa ini kan, ya? Ya semacam ini kan sebenarnya tidak ada novelty, ya, nggak ada novelty, ditulis di jurnal Scopus nggak ada gunanya, ditolak itu, ya. Dipatenkan nggak ada gunanya juga. Jadi silakan cari aja, kaji aja, buka aja dokumen-dokumen paten yang ada, itu pasti sudah kedaluarsa semua tuh. Itu kan biasa di Cina, di tempat lain, ya, India sudah banyak itu kayak gitu yang dilakukan orang. Dicari aja, mungkin ada yang bisa kita tiru ya, niroke ya. Kalau perlu nambahi ya, nanti kalau nambahi bisa. Jadi orientasinya berbeda antara BRIDA dengan BRIN, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi dan saya kenal Pak Handoko itu dia termasuk orang yang tidak suka formalitas sebenarnya dia itu, ya. Sampai dulu itu dia tuh sudah karyanya banyak gitu, so jurnal internasional sudah 40 kalau nggak salah dia waktu itu, ya, yang dia penulis utamanya itu dia masih secara resmi belum jadi peneliti dulu. Dia termasuk yang membangkang, dalam tanda kutip membangkang. Kenapa? Karena dia nggak mau diklat, ya. Jadi sejak tahun berapa ya, 2007 atau 2008 itu ada aturan di LIPI kalau mau jadi peneliti harus ikut diklat gitu loh, ya. Nah, Pak Handoko itu dulu kan lama di Jepang dia kan. Dia 14 tahun tinggal di Jepang. Dia pulang-pulang belum sempat ngurus penelitian sudah ada aturan ikut diklat. Nah, dia nggak mau. Oh, yang ngajarin diklat itu papernya cuma 5. Saya udah sekian puluh kok. Itu kan gitu, dia agak nyombong gitu loh, ya. Nah, dia ya banyak lah itu yang agak ini datang ke kantor semua pakai t-shirt misalnya gitu-gitulah, ya. Agak bandel lah gitu, tanda kutip agak bandel. Dan saya ketawa aja berarti. Karena saya juga kadang bikin seperti itu juga. Nah, cuma memang iklim di LIPI itu agak bebas seperti itu kan. Nah, cuma waktu itu sampai kepala LIPI saat itu ya Pak siapa namanya itu waktu itu, ya. Itu yang dan istilahnya pasang badan lah. Dia kemudian membuat aturan yang berlaku pertama untuk Pak Handoko. Jadi untuk peneliti yang qualified, ya, high qualified. Karena Pak Handoko itu dapat hadiah Habibie Award juga dia kalau nggak salah, ya. Habibie Award untuk ilmu sains, ya. Dia fisika teoritis, ya. Masa udah dapat Habibie Award sudah ikut diklat kan nggak lucu kan gitu kan, istilahnya begitu kan, ya. Nah, jadi Pak Lukman Hakim, ya, kepala LIPI saat itu tuh membuat peraturan kepala LIPI yang digunakan pertama untuk Pak Handoko. Jadi untuk orang yang high qualified, ya, scientist itu nggak perlu diklat gitu, ya. Dibuktikan dengan apa? Contohnya dengan penghargaan apalah, ya, Torei boleh lah, Torei dari Jepang, ya, atau di Habibie Award itu kan, ya, itu nggak boleh. Jadi itu, nah, sehingga ketika kemudian dia jadi peneliti itu baru tahun berapa ya, 2010 atau berapa tuh, agak 2009 ya. Jadi itu kemudian dia langsung jadi kepala pusat, ya, kepala pusat fisika, kepala pusat informatika, ya. Dia nggak pernah jadi eselon 3, nggak pernah, langsung eselon 2 dia, ya. Kemudian langsung eselon 1 jadi deputi gitu. Jadi deputi itu juga dia begitu. Memang dalam sisi lain dia agak dalam tanda kutip agak radikal, ya, dalam mengefisienkan LIPI. Jadi ketika dia akhirnya menjadi kepala LIPI itu dia datangin itu semua LIPI itu kan punya lab di mana-mana, ya, dan lebih dari 30 tempat di seluruh Indonesia tuh, di Ambon, di Tual, di Karangsambung, di mana-mana lah banyak. Ditanya nih, 10 tahun terakhir sudah mendapatkan apa, ya? Kan LIPI ngasih duit ke mereka terus kan, untuk gaji untuk ini. 10 tahun terakhir sudah mendapatkan apa? Ada enggak paper, ya? Ada enggak paten, ya? Ada enggak kontrak bisnis? Itu kalau enggak ada, dilikuidasi labnya itu. Enggak ada hasilnya itu katanya. Nah, ini persoalannya di situ kan, ya. Memang untuk beberapa lembaga itu
ada dilikuidasi, ada yang diserahkan ke Pemda, itu jadi nanti jadi Brida bisa itu kan. Ada yang diserahkan ke lembaga lain ya, ada yang diserahkan ke Badan Standarisasi Nasional ya, BSN ya. Ada dulu Pusat Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi LIPI ya. Itu ya, dia kan memang layanan kan, layanan kalau orang mau kalibrasi alat ke Puskin gitu ya, Pusat Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi ya. Tapi kalau suruh menghasilkan paper ya kewalahan mereka. Papernya apa? Cuma ngukur-ngukur kayak gini. Ya, tapi itu di Indonesia cuma ada LIPI aja. Ya. Demikian juga beberapa pusat yang lain itu ditanyain seperti itu. Ada dirapi-rapiin, dirubah ya. Kalau itu di spin off ya. Ini mestinya jadi perusahaan aja lah begitu. Spin off ya gitu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang oleh teman-teman dari Batan ya itu ditentang ya. Karena Batan itu nggak bisa seperti itu ya. Ya Batan itu kan dulu dibangun oleh Bung Karno itu untuk menghasilkan kemandirian dalam nuklir kan. Pengennya kita bikin PLTN sendiri, pengennya bikin, bahkan kalau mampu bikin senjata nuklir sendiri. Dulu kan masih zaman ini ya, apa Antine Kolim gitu kan, zaman Bung Karno waktu bikin Batan gitu kan. Kalau Indonesia mampu bikin bom atom itu kan Amerika maupun Inggris tuh takut-takut itu kan. Aduh ini nggak bisa macam-macam sama Indonesia nih. Meskipun kalau kita punya satu aja ya, satu peluru kendali yang bisa jarak jauh gitu, kita bisa nyombong, kita punya 1000 gitu. Orang lain kan nggak bisa membuktikan, ya kan? Takut itu. Kayak Kim Jong Un, dia meluncurkan 1, terus dia bilang kita punya 10 loh, atau punya 100 loh. Ya Amerika harus percaya. Kan kalau bisa bikin 1, bikin 100 bisa. Karena nggak impor ya, nggak minta tolong orang lain. Tapi kalau beli ya, sekarang tuh alutsista kita kan beli ya. Nah kalau beli kan yang jualan tahu. Bahkan juga teman-temannya yang jualan tahu. Indonesia kemarin beli pesawat berapa biji sih? Beli cuma 5. Oh loh, ngakunya beli 21 skuadron, beli cuma 5 aja nggak ada senjatanya itu. Malu kita. Ngakunya beli 2 skuadron itu. Itulah yang menarik kalau bidang yang teknologi strategis ya, nuklir atau dirgantara antariksa seperti itu. Nah itu yang pertama, soal formalitas. Yang kedua tadi soal anggaran ya. Jadi sebelumnya ya anggaran Ristek itu ya itu kalau dikumpul-kumpul itu besar ya. Jadi dari total ya dari BPPT, LIPI, 8 Batan ya. Kemudian semua KL ada sekian puluh KL ya, kementerian lembaga. Itu total tuh 26 triliun. 26 triliun ya. Termasuk gaji loh itu ya, masuk gaji. Ya, nah itu oleh anggota DPR ya dari PDIP Pak Effendi Simbolon ya. Sudah lama tuh sejak saya pernah diajak rapat dengan itu tahun 2004 apa 15 ya, 15 tuh ya. Itu beliau selalu menyerang itu. Selalu kalimatnya begini ya Pak Effendi Simbolon itu. Ini anggaran ke Ristek ini sektor Ristek ini 26 triliun. Hasilnya ini apa? Apa hasilnya? Hanya motor gesit ya. Dulu yang digadang-gadang sebagai hasil yang brand mark Indonesia itu motor gesit ya. Motor gesit itu sebenarnya kayak aja, nggak ada novelty-nya kan. Cuma diproduksi gitu kan ya. Terus secara kebaruan nggak ada. Motor kayak gitu di Cina banyak banget ya. Di Cina, di Jepang ya, di Eropa tuh banyak banget. Tapi kan bisa diproduksi ya. Motor listrik ya, produksi dalam negeri gitu ya. Saya nggak tahu itu kandungan lokalnya berapa persen ya. Kalau baterainya masih impor ya nggak lucu juga. Kontrolnya masih impor nggak lucu juga ya. Harusnya 100% gitu. Tapi nah, itu beliau ngertinya cuma itu. Maka kemudian waktu sempat ya Pak Menteri waktu zaman siapa ya menterinya waktu itu ya, yang mantan rektor Undip itu, Pak Nasir ya, Pak Nasir itu ditanya sama DPR, bagaimana Pak Nasir kalau semua litbang di kementerian lembaga, di pertanian, di kehutanan, di BIG segala itu ikut Ristek aja, diurus sama Ristek. Pak Nasirnya nggak berani. Wah jangan Pak, jangan. Saya ngurusin 4 aja sudah pusing saya. Ngurusin BPT, LIPI, 8 Batan itu sudah pusing gitu. Nah, terus ya udah, nah, tapi ternyata jalan terus ya. Dan rupanya di antara para peneliti itu ada juga yang ini yang saya kenal dekat dengan Bu Mega ya, dengan Megawati. Jadi ya cari-cari setelah lah pas acara apa mereka ngobrol-ngobrol dan rupanya dalam beberapa sisi itu ada positifnya juga. Jadi Bu Mega itu dalam tanda petik itu mendukung usulan-usulan dari para peneliti. Contoh nih misalnya ya, dulu kan yang namanya PNS ya, peneliti yang PNS itu tertingginya kan peneliti utama ya. Peneliti utama itu job grade-nya itu 13,
Dan di Undang-Undang ASN itu pensiunnya itu umur 60 ya. Sama semua sama yang lain. Nah, kemudian para peneliti ini lobby ke Bu Mega ya. Karena lobby lewat Kemenpan mentok gak. Nah ini Kemenpan tutup telinga lah, tutup kuping konon ya, saya nggak tahu nyatanya. Nah kemudian entah gimana caranya Bu Mega ini yang kan Menpannya kan Pak Cahyokumolo kan orang PDIP juga. Sehingga akhirnya sekarang itu sudah ada peraturan yang mengatakan bahwa untuk peneliti itu peneliti utama itu sampai 70 tahun ya, sama dengan guru besar ya. Kemudian job grade-nya kalau peneliti utama itu 14 ya. Nah, cuma ketika peneliti utama 14, dosen teriak, wah dosen ini lebih mal, dosen kan tridharma, dia nggak cuma meneliti, juga mengajar, juga mendidik. Hari dosen dikasih 15, lebih tinggi lagi. 15 itu setara dengan direktur loh, eselon 2 ya, sama ya. Jadi peneliti masih kalah sama dosen. Padahal kita tahu dosen pun menelitinya enggak ya. Yang meneliti itu mahasiswa S3-nya meneliti. Tapi itulah liku-liku ini. Jadi ya akhirnya jadi kalau Bu Mega dibilang sama sekali nggak ngerti soal penelitian ya enggak juga sih. Dia ada juga dekat dengan beberapa, termasuk ada sahabat saya ya Bu Enia ya, Profesor Enia itu dulu dia waktu kuliah di Waseda, dia lulusan Waseda tuh, S1 sampai S3 di Waseda. Itu dia mendampingi Bu Mega waktu dapat Dr. honoris causa di Waseda. Jadi Bu Mega itu dapat Dr. honoris causa yang pertama itu di Waseda loh, di Jepang loh. Tapi mungkin memang itu politis ya, karena dulu dia tahun 2001 dia sudah presiden itu, 2001 itu. Ini politis memang ya. Nah, jadi ada cerita seperti itu di balik layar. Nah, jadi makanya 26 triliun hasilnya apa? Kok cuma gesit? Tadi ada ini kan kalau kondisi sekarang ya, Ristek itu cuma 4 lembaga, itu DPR itu nggak bisa pegang nih. Ristek ini anggarannya di mana-mana, ini susah kan ya. Karena Ristek di bawah kehutanan itu konsultasinya bukan dari Komisi 7, ya komisi apalah ya, komisi tentang Ristek itu kan Komisi 7. Tapi Komisi 7 itu cuma komunikasi dengan Menristek, yang anak buahnya cuma 4 lembaga Ristek. Ini repot tuh seperti itu ya. Nah akhirnya terus biar ngumpul ya sudah, ini jadi satu aja jadi BRIN. Nah dicoba tahun 2019 Menristek BRIN gitu kan ya, judulnya begitu. Tapi Menristek BRIN-nya apa Pak Bambang itu nggak berani untuk tadi nyatuin semuanya jadi satu ini. Nah udah ya orang kan melihat ini kayaknya Pak Handoko ini yang inilah, Pak Handoko tuh kalau dia sudah yakin dengan satu perkara dia pantang mundur gitu loh. Jadi kepala BRIN-nya Pak Handoko, wis sikat aja kalau seperti itu lagi ya. Ger ramingger tabrak itu saya begitulah ya. Jadi bahasa Surabayanya gitu. Pak Handoko orang Solo 3 sih bukan Surabaya ya. Jadi itu kira-kira. Ya.